Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah komunikasi publik. Dosen pengampu Bapak Muhammad Kafrawi MPD. Perkenalkan, saya atas nama Maulia Putri dengan NIM 180103014 dari kelas 6A. Saya adalah seorang mahasiswi Program Studi Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Mataram. Ruang lingkup yang akan saya bahas di dalam video ini adalah yang pertama, ada pengantar komunikasi publik, yang kedua, ada unsur-unsur komunikasi publik, yang ketiga, ada karakteristik komunikasi publik, yang keempat, ada fungsi dan tujuan komunikasi publik, yang kelima, efek komunikasi publik, yang keenam, hal-hal yang harus diperhatikan dalam komunikasi publik agar efektif. Yang ketujuh, hambatan dan upaya dalam mengatasi hambatan dalam komunikasi publik. Langsung saja, kita ke pembahasan yang pertama, yaitu pengantar komunikasi publik. Pengertian komunikasi publik. Komunikasi adalah proses interaksi atau hubungan saling pengertian satu sama lain antara sesama manusia, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Publik adalah sejumlah orang yang dalam kesempatan tertentu di tempat tertentu akan berkomunikasi dengan kita, atau publik adalah komunitas masyarakat tertentu. Jadi, komunikasi publik adalah proses penyampaian pesan secara efektif di hadapan dua orang atau lebih. Tujuan public speaking adalah yang pertama ada menyampaikan informasi kepada audiens, kemudian menghibur audiens, dan juga mempengaruhi audiens. Selanjutnya, manfaat public speaking. Ada 5. Yang pertama, mengurangi ketidaktahuan. Yang kedua, mengurangi tekanan. Yang ketiga, memperbaiki hubungan. Yang keempat, memahami permasalahan. Yang kelima, menyelesaikan masalah. Selanjutnya, masalah dalam public speaking. Ada 3. Yang pertama, nervous atau kecemasan. Yang kedua, penguasaan materi. Dan yang ketiga, teknik public speaking. Baik, nervous atau kecemasan. Penyebab dari kecemasan adalah sebagai berikut. Pertama, pengalaman pertama, kemudian suasana baru, kemudian merasa menjadi pusat perhatian, merasa berbeda, trauma masa lalu, sampai perasaan tidak siap tampil. Kemudian, teknik public speaking. Ada variasi suara, seperti intonasi, dan sebagainya. Kemudian ekspresi wajah, bagaimana ekspresi wajah ketika senang, bagaimana ekspresi wajah ketika sedih, dan lain sebagainya. Kemudian ada kontak mata, dan bahasa tubuh. Kita beralih ke pembahasan yang kedua, yaitu unsur-unsur komunikasi publik. Ada 5, yang pertama, komunikator, yang kedua, pesan, yang ketiga, media komunikan, yang keempat, komunikan, dan yang kelima, feedback. Nah, apa itu komunikator? Komunikator adalah unsur komunikasi yang bertindak sebagai penyampai pesan. Kemudian, pesan. Pesan adalah ide, informasi, atau berita yang ingin disampaikan komunikator kepada komunikan. Kemudian, media komunikan adalah sarana atau saluran yang digunakan oleh komunikator untuk menyampaikan sebuah pesan. Komunikan adalah penerima pesan, pihak yang menjadi sasaran komunikasi. Komunikan bisa seorang individu, kelompok, organisasi, atau yang lainnya. Feedback. Feedback atau umpan balik merupakan respon yang diberikan komunikan untuk menanggapi pesan yang telah diterimanya dari komunikator. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga, yaitu karakteristik komunikasi publik. Adapun ciri-ciri komunikasi publik yang membedakan dengan komunikasi adalah sebagai berikut. Pertama, pesan yang bersifat umum. Yang kedua, komunikan bersifat heterogen. Yang ketiga, pesan serempak atau waktu yang bersamaan. Yang keempat, mengutamakan isi daripada hubungan atau timbal balik. Yang kelima, bersifat satu arah. Yang keenam, stimulus alat indera tidak terbatas. Yang ketujuh, dilakukan di tempat-tempat yang bersifat umum. Yang kedelapan,
mengumpulkan banyak orang, yang ke-9 terencana, dan yang ke-10 memiliki tujuan penting. Selanjutnya, pembahasan yang keempat, fungsi dan tujuan komunikasi publik. Menurut Deddy Mulyana, dalam sebuah bukunya yang berjudul Ilmu Komunikasi, ia merumuskan bahwa setidaknya ada 4 fungsi dari komunikasi itu, yakni sebagai berikut. Yang pertama, ada komunikasi sosial. Yang kedua, ada komunikasi ekspresif. Yang ketiga, komunikasi ritual. Dan yang keempat, komunikasi instrumental. Tujuan secara umum dari komunikasi publik. Yang pertama, memberikan informasi atau public information. Yang kedua, mendidik masyarakat atau public education. Yang ketiga, mempengaruhi masyarakat atau public persuasion. Yang keempat, menghibur masyarakat atau public entertainment. Selanjutnya, pembahasan yang kelima, efek komunikasi publik. Efek komunikasi publik ada 3. Yang pertama, efek kognitif. Dampak ini berkaitan dengan penyampaian informasi, pengetahuan, keterampilan maupun kepercayaan oleh media massa. Yang kedua, efek afektif. Dampak pesan media massa sampai pada tahap afektif terjadi bila pesan yang disebarkan media mengubah apa yang dirasakan, disenangi, atau dibenci halayak. Adapun dampak ini berkaitan dengan perasaan, penilaian, rangsangan emosional, dan juga sikap. Kemudian efek behavioral. Efek behavioral merupakan akibat timbulnya pada diri halayak dalam bentuk perilaku, tindakan, atau kegiatan. Pernyataan ini mencoba mengungkapkan tentang efek komunikasi massa pada perilaku, tindakan, dan gerakan halayak yang tampak dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita lanjut ke pembahasan yang keenam. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam komunikasi publik agar efektif. Yang pertama ada respect, kemampuan menempatkan diri pada situasi atau kondisi yang dihadapi orang lain. Demikian halnya dengan bentuk komunikasi di dunia pendidikan. Kita perlu saling memahami dan mengerti keberadaan, perilaku, dan keinginan dari peserta didik. Kemudian yang kedua ada empati, yaitu sikap menghargai setiap individu yang menjadi sasaran pesan yang kita sampaikan. Kemudian audible. Audible dapat didengarkan atau bisa dimengerti dengan baik. Sebuah pesan harus dapat disampaikan dengan cara atau sikap yang bisa diterima oleh si penerima pesan. Kemudian ada clarity. Kejelasan dari pesan itu sendiri sehingga tidak menimbulkan multi-interpretasi atau berbagai penafsiran yang berlainan. Clarity dapat pula berarti keterbukaan dan transparansi. Kemudian humble atau rendah hati. Menghargai orang lain, mau mendengar, menerima kritik, tidak sombong, dan tidak memandang rendah orang lain. Selanjutnya, pembahasan yang ketujuh. Hambatan dan upaya dalam mengatasi hambatan dalam komunikasi publik. Pertama, ada hambatan internal. Dan yang kedua, hambatan eksternal. Hambatan internal adalah hambatan yang berasal dari dalam diri individu yang terkait kondisi fisik dan juga psikologis. Dua, hambatan eksternal adalah hambatan yang berasal dari luar individu yang terkait dengan lingkungan fisik dan lingkungan sosial budaya. Nah, hambatan dalam komunikasi publik. Yang pertama ada semantis, yang kedua teknis, ketiga lingkungan fisik atau physical distractions, kemudian biologis, psikologis, perbedaan cara pandang atau perceptual distortion, tidak adanya umpan balik atau no feedback, dan juga perbedaan kebudayaan atau cultural differences. Nah, selanjutnya, upaya dalam mengatasi hambatan dalam komunikasi publik. Ada 3. Yang pertama, gunakan umpan balik atau feedback. Yang kedua, pahami perbedaan individu atau kompleksitas individu dengan baik. Yang ketiga, gunakan komunikasi langsung atau face to face. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.